Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Dalam podcast kali ini, saya akan mereview materi mengenai pengertian pendidik, kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, dan bagaimana kedudukan pendidik di sekolah. 1. Pengertian pendidik. Pendidik adalah setiap orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi. Menurut Sutari Imam Barnadib tahun 1994. Pendapat ahli lain mengatakan bahwa pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Menurut Umar Tirta Raja dan Lasolo tahun 1994. Pendidik adalah orang yang dengan sengaja membantu orang lain untuk mencapai level kedewasaan. Menurut Langford. Penyebutan nama pendidik di beberapa tempat memiliki sebutan yang berbeda. Pendidik di lingkungan keluarga adalah orang tua dari anak-anak yang biasanya menyebut dengan sebutan ayah ibu atau papa mama. Pada lingkungan pesantren biasanya disebut dengan sebutan ustadz, kiai, atau romo. Pada lingkungan pendidikan di masyarakat, penyebutan pendidik dengan istilah tutor, fasilitator, atau instruktur. Pada lingkungan sekolah biasanya disebut dengan guru atau pak guru. Guru adalah pendidik yang berada di lingkungan sekolah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebut guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 2. Kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pendidik? Seorang yang menginginkan menjadi pendidik, maka ia harus dipersyaratkan mempunyai kriteria yang diinginkan oleh dunia pendidikan. Tidak semua orang bisa menjadi pendidik kalau yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan bukti dengan kriteria yang ditetapkan. Dalam hal ini, oleh Dirto Hadi Susanto, Suryanti, Sidoharto, dan Dwi Siswoyo tahun 1995. Syarat seorang pendidik adalah 1. Mempunyai perasaan terpanggil sebagai tugas suci. 2. Mencintai dan mengasihi sayangi peserta didik. 3. Mempunyai rasa tanggung jawab yang didasari penuh atas tugasnya. 3 persyaratan tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Orang yang merasa terpanggil untuk mendidik, maka ia mencintai peserta didiknya dan memiliki perasaan wajib dalam melaksanakan tugasnya, disertai dengan dedikasi yang tinggi dan bertanggung jawab. Pendapat lain dari Noweng Muhadjir tahun 1997 menjelaskan bahwa persyaratan seorang bisa sebagai pendidik apabila seorang tersebut 1. Memiliki pengetahuan lebih. 2. Mengimplementasikan nilai dalam pengetahuan itu. 3. Bersedia menularkan pengetahuan beserta nilainya kepada orang lain. Kedua pendapat di atas merupakan persyaratan pendidik pada umumnya yang berlaku bagi lingkungan pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan syarat pendidik yang berlaku khusus di sekolah? Beberapa pendapat bermunculan seiring dengan lontaran pertanyaan tersebut. Tetapi sebagian besar pendapat mengisyaratkan pentingnya sebuah kompetensi sebagai kualifikasi persyaratan profesionalisme guru. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati,
dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Menurut Dirta Hadi Susanto, Suryati, Sidoharto, dan Dewi Siswoyo tahun 1995. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi profesional. Artinya, ia harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai bidang studi yang akan diajarkan kepada peserta didik dan metodologinya. Memiliki pengetahuan yang fundamental tentang pendidikan, serta memiliki keterampilan yang vital bagi dirinya untuk memilih dan menggunakan berbagai strategi yang tepat dalam proses pembelajaran. 2. Kompetensi personal. Artinya bahwa ia harus memiliki kepribadian yang mantap sehingga mampu menjadi sumber identifikasi khususnya bagi peserta didik dan umumnya bagi sesama manusia. 3. Kompetensi sosial. Artinya ia bisa menunjukkan kemampuan berkomunikasi dengan baik terhadap peserta didiknya, sesama guru, pemimpinnya, dan dengan masyarakat luas. Selain dengan 3 syarat kompetensi di atas, seorang guru juga dituntut mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, disertai dengan dedikasi yang tinggi untuk mencapai kesejahteraan insani, yang berarti mengutamakan nilai kemanusiaan daripada nilai material. Untuk Indonesia sendiri, telah dirumuskan syarat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada pasal 10 undang-undang tersebut disebutkan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi pedagogi adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pendidik di sekolah dalam mengelola interaksi pembelajaran bagi peserta didik. Kompetensi pedagogi ini mencakup pemahaman dan pengembangan potensi peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, serta sistem evaluasi pembelajaran. Kompetensi ini diukur dengan performance test atau episode terstruktur dalam praktek pengalaman lapangan (PPL) dan case-based test yang dilakukan secara tertulis. 2. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pendidik di sekolah yang berupa kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Kompetensi kepribadian ini mencakup kemantapan pribadi dan akhlak mulia, kedewasaan dan kearifan, serta keteladanan dan kewibawaan. Kompetensi ini bisa diukur dengan alat ukur portofolio guru atau calon guru, tes kepribadian atau potensi. 3. Kompetensi profesional adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik di sekolah berupa penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Dalam hal ini mencakup penguasaan materi keilmuan, penguasaan kurikulum dan silabus sekolah, metode khusus pembelajaran bidang studi dan wawasan etika, serta pengembangan profesi. Kompetensi ini diukur dengan tertulis baik multiple choice dan esai. 4. Kompetensi sosial adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pendidik di sekolah untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini diukur dengan portofolio kegiatan, prestasi, dan keterlibatan dalam berbagai aktivitas. 3. Bagaimana kedudukan pendidik di sekolah?
Pendidik merupakan sosok yang memiliki kedudukan yang sangat penting bagi pengembangan segenap potensi peserta didik. Ia menjadi orang yang paling menentukan dalam perancangan dan penyampaian proses pendidikan dan pembelajaran. Dalam keluarga, pendidik berkedudukan sebagai pelindung, pendamping, pendorong, penasehat, dan pemberi contoh anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa. Di sekolah, pendidik memiliki sebutan dan kedudukan yang beragam. Umar Tirta Raharja dan Lasolo tahun 1994 menyebut kedudukan pendidik di sekolah sebagai manajer, direktor, organisator, koordinator, komunikator, fasilitator, dan simulator. Muhajir Usman menyebut sebagai demonstrator, organisator, mediator, fasilitator, dan evaluator. Beberapa ahli lain menambahkan beberapa istilah menjadikan kedudukan pendidik di sekolah dengan banyak sebutan, yaitu fasilitator, motivator, organisator, dinamisator, stimulator, komunikator, katalisator, inisiator, dan evaluator bagi peserta didik. Kedudukan pendidik di sekolah utamanya adalah sosok guru profesional yang bertugas di jenjang pendidikan prasekolah, dasar, menengah, dan tinggi yang menentukan dalam pengaturan kelas dan pengadilan siswa. Pun pula dalam penilaian hasil pendidikan dan pembelajaran yang dicapai siswa. Oleh karena itu, pendidik merupakan sosok yang amat menentukan dalam proses keberlangsungan dan keberhasilan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Itulah review singkat dari pengertian, persyaratan, dan kedudukan pendidik. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa.